Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita sudah memasuki pertanyaan katekismus yang ke-27 dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawabannya dan ayat Alkitabnya. Pertanyaan yang ke-27, apakah baptisan itu? Baptisan adalah tanda pertobatan dari dosa, pernyataan iman orang percaya kepada Kristus, serta bukti bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Telah diampuni dari segala dosa kita, telah menerima hidup baru di dalam Kristus dan menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Silakan duduk. Saudara, banyak orang Kristen yang ternyata masih salah paham atau gagal paham tentang makna baptisan. Ada yang mengira bahwa baptisan itu adalah syarat untuk seseorang menjadi Kristen. Tidak jarang ada juga yang berpikir bahwa supaya selamat dan masuk surga, seseorang perlu dibaptis. Seolah-olah baptisan itu adalah tiket menuju surga. Ada juga yang merasa bahwa baptisan itu perlu dilakukan berulang kali supaya urapan Roh Kudus itu lebih terasa. Soal pemahaman-pemahaman yang seperti ini tentunya kurang tepat. Lalu mungkin saudara bertanya, seperti apa pemahaman yang benar? Kalau kita kembali kepada bacaan kita di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Di sana dijelaskan bahwa baptisan sesungguhnya mengandung makna realitas rohani yang dalam. Di mana kita yang percaya hari ini itu dipersatukan dengan Kristus. Artinya apa? Apapun yang benar tentang Kristus juga diperhitungkan sebagai kebenaran kepada kita. Karena Kristus telah mati sekali dan Dia hidup untuk selamanya. Maka sekarang ini kita yang tadinya adalah orang yang mati karena dosa, di dalam Kristus kita memiliki hidup yang baru dan kita pun dibebaskan dari dosa. So, adapun persatuan kita dengan Kristus tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga menuntun kita kepada hidup yang baru, di mana kita dimampukan untuk menghidupi kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hari ini, siapapun kita yang di dalam Kristus, kita akan dimampukan berkata seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Selain daripada itu semua, saudara, sesungguhnya baptisan juga merupakan sebuah deklarasi iman secara publik bahwa seseorang secara sempurna mempercayai pengorbanan Kristus. Dan itu artinya baptisan menjadi tanda bahwa seseorang adalah murid Kristus, sebagaimana yang dinyatakan di dalam amanat agung Kristus, Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan sebagai murid Kristus, tentunya kita dipanggil bukan hanya menerima baptisan, tapi kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, sehingga mereka melalui karya Roh Kudus dapat mengalami kuasa Injil dan memberi diri dibaptis. Dan melalui semua itu, hari ini kita sebagai gereja, kita bisa bersekutu, kita bisa bersama-sama, kita bisa mengaku percaya bahwa kita punya satu Tuhan dan satu iman di dalam Yesus Kristus. Sekarang ini saudara, saya ingin mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa pertobatan kita. Kalau mau jujur,
seringkali kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Dan mungkin juga kita seringkali tidak memperdulikan orang lain. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, sama-sama kita mau bertobat. Dan kita mau mohon supaya kuasa Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan juga setia di dalam melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran yang baru kami baca, yang baru kami renungkan. Tolonglah kami untuk memahami apa arti kehidupan baru yang sudah Engkau beri kepada kami. Kami juga mau berterima kasih atas apa yang Kristus telah lakukan bagi kami. Bukan hanya membebaskan kami dari dosa, tetapi memampukan kami juga untuk hidup di dalam kebenaran. Dan yang menjamin kehidupan kami di surga kelak. Kami bersyukur hari ini Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami boleh bersama-sama bersekutu sebagai satu keluarga Allah. Dan biarlah ketika kami melihat sekeliling kami, ketika ada orang-orang yang belum mendengarkan tentang Injil, mampukan kami juga untuk setia memberitakan Injil-Mu. Sehingga orang-orang yang seperti itu bisa mengalami kuasa Injil dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Ini doa permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.